Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa menyertai langkah kami. Bantulah kami untuk tekun dan setia mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, jalan kebenaran dan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 7 ayat 25 sampai 31. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak dapat suatu perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada wanita? Janganlah mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya singkat, sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa ya kira-kira yang mau disampaikan oleh Santo Paulus kepada umat di Korintus ini? Kok dikatakan waktunya singkat, darurat? Tentu Santo Paulus tidak sedang bicara tentang hari atau zaman akhir, tentang kiamat, tetapi bahwa sebagai orang beriman, kita mesti menyadari bahwa Tuhan dan saatnya sudah begitu dekat pada kita. Kedekatan Tuhan yang hadir dalam diri kita mestinya membuat hidup kita juga ditandai dengan sikap lepas bebas dalam penyerahan kepada Allah. Itu kurang lebih
lebih apa yang mau disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tadi. Dan dengan itu kita diajak untuk berpikir tentang jalan menuju keabadian, jalan menuju hidup yang kekal. Santo Paulus mengajarkan kepada umat di Korintus dan juga kepada kita tentang jalan orang menuntun kepada hidup kekal itu. Jalan yang menuntun kita menuju keabadian. Bentuk dunia saat ini sedang berlalu dan pasti akan berlalu, karena dunia dan segala sesuatu yang bersifat duniawi itu akan bersifat sementara. Akibatnya kita perlu menjaga mata iman dan hati kita agar tetap fokus pada kehendak Allah. Kita diajak untuk fokus pada kekekalan, keabadian. Kita hidup di dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia ini. Sama seperti Kristus datang ke dunia, tetapi bukan berasal dari dunia dan kembali kepada Bapa. Demikian juga dengan kita. Itulah harapan iman Kristiani kita. Maka Santo Paulus dalam suratnya secara implisit menunjukkan betapa pentingnya hidup dalam selibat, hidup yang terarah kepada Allah. Dan karena itu dikatakan mereka yang beristri silahkan berlaku seakan-akan tidak beristri, dan seterusnya yang kita baca tadi. Pasangan suami istri harus menjadikan keluarga sebagai surga, bukan sebagai neraka. Hidup dalam damai sejahtera dan cinta kasih, meskipun mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu menjadi bagian dari iman akan Allah menuju kepada hidup abadi, yaitu kebahagiaan surgawi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak oleh Santo Paulus untuk menggunakan hal-hal yang bersifat duniawi ini menjadi sarana menggapai kehidupan surgawi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.